Klaim BPJS adalah pengajuan biaya perawatan serta BPJS oleh pihak rumah sakit kepada pihak BPJS yang dilakukan secara kolektif dan ditagihkan kepada pihak BPJS setiap bulannya. Tahap verifikasi administrasi klaim yaitu 1. Verifikasi administrasi kepesertaan klarifikasi administrasi kepesertaan adalah meneliti kesesuaian berkas klaim yaitu antara surat eligibilitas peserta atau SEP atau disebut dengan SEP dengan data kepesertaan yang diinput dalam aplikasi INA dan CBGS. Verifikasi administrasi pelayanan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam verifikasi adalah yang A. Mencocokkan kesesuaian berkas klaim dengan berkas yang dipersyarat sebagai tersebut. Sebagai poin di atas atau diuraikan termasuk menjelaskan tentang kelengkapan dan keabsahan. Yang B. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kelengkapan dan keabsahan berkas, maka berkas dikembalikan ke rumah sakit untuk dilengkapi. Yang C. Kesesuaian antara tindakan operasi dengan spesialisasi operator dibentuk oleh kewenangan medis yang diberikan direktur rumah sakit secara tertulis. Perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut. Verifikasi menggunakan software INA CBGS. Yang pertama, verifikasi data. Verifikasi berfungsi untuk memvalidasi data INA CBGS yang ditagihkan rumah sakit terhadap data penerbitan SEP. Verifikasi data terdiri dari A. Nomor SEP, B. Nomor kartu peserta, C. Tanggal SEP. Langkah-langkah dalam melakukan verifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penarikan data INA CBGS dapat menggunakan pengiriman file TXT ataupun A. Verifikasi dengan web service. Pertama, pilih tanggal pelayanan. Yang kedua, pilih jenis pelayanan. Yang ketiga, jika RITR pilih kelas perawatan. Yang keempat, tekan proses. Yang B, verifikasi dengan pengiriman TXT INA CBGS. Yang pertama, pilih tanggal pelayanan. Yang kedua, pilih jenis pelayanan. Yang ketiga, jika RITR pilih kelas perawatan. Yang keempat, pilih file TXT. Yang kelima, tekan proses. Lakukan proses verifikasi administrasi. Verifikator mencocokkan lembah kerja tagihan dengan bukti pendukung dan hasil entry rumah sakit. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih tanggal pelayanan. Yang kedua, pilih jenis pelayanan. Yang ketiga, klik cari. Keempat, verifikator dapat melihat data detail pasien dengan mengklik row yang akan melihat sehingga akan tampil data detail pasien. Yang kelima, klik action untuk melihat apa klaim tersebut layak, tidak layak, atau pending. Yang terakhir, klik save untuk menyimpan data tersebut. Setelah proses verifikasi administrasi selesai, maka verifikator dapat melihat status klaim yang secara administrasi tidak layak secara administrasi dan pending. Langkah-langkah 1. Pilih tanggal pelayanan. 2. Jenis pelayanan. 3. Status klaim atau layak, tidak layak, atau pending. 4. Klik cari. 4. Proses verifikasi lanjutan. Verifikasi lanjutan terdiri dengan 7 langkah, di mana yang dilakukan dengan secara disiplin dan berurutan untuk menghindari terjadinya verifikasi error dan potensi double claim. Verifikasi lanjutan terdiri dari A. Verifikasi double claim untuk 2 atau lebih di pelayan RITL, yang dimana di tahap ini untuk melihat kasus reanimasi atau pasien yang dipulangkan secara administrasi. B. Verifikasi double claim RJTL yang dirujuk ke verifikasi RITL, di
mana hal ini klaim yang dapat disetujui adalah klaim RITL. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh verifikator adalah sebagai berikut. 1. Pasien pada pagi hari mendapatkan pelayanan rawat jalan dan ke sore hari ia mendapatkan pelayanan UGD yang dirujuk ke RITL. Dalam kasus ini, yang dapat diklaim adalah pelayanan pada pagi hari, sedangkan pada sore hari tidak dapat diklaim. Yang kedua, bisa saja terjadi di mana pasien memang secara rutin melakukan hemodialisa pada suatu ketika dirawat inap dengan diagnosa yang tidak berhubungan dengan diagnosa. Pada saat pasien dirawat inap harus menjalani hemodialisa, maka pelayanan rawat jalan hemodialisa dapat diklaim sendiri. C. Verifikasi double claim untuk 2 atau lebih pelayanan RCTL. RCTL yang mendapatkan pelayanan 2 atau lebih pelayanan pada hari yang sama dimungkinkan terjadi karena konversi data yang berulang atau penerbitan 2 atau lebih SEP pada hari yang sama. D. Verifikasi klaim terhadap kode INE CPJS berpotensi tidak benar. Langkah ini menyaring kode INE CPJS yang tidak layak bayar dan diperlukan analisis lebih lanjut, misalnya kasus yang tidak dijamin bayi lahir sehat. E. Verifikasi terhadap kode diagnosa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya infertilitas. F. Pemeriksaan bebas. Langkah verifikasi ini adalah pemeriksaan dengan alasan lain-lain untuk kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kategori langkah-langkah sebelumnya, namun harus ditidaklayakkan karena alasan lain. Verifikasi klaim. Verifikator dapat melihat klaim dengan status pending pada menu berikut. 7. Umpan balik pelayanan. Langkah-langkah umpan balik yaitu A. Pilih jenis pelayanan, B. Pilih bulan pelayanan, C. Klik dari data, D. Jika sudah setuju, klik setujui untuk menyetujui klaim, E. Klik cetak FPK, yaitu cetak FPK dan cetak lampiran klaim. Nomor 8 ada kirim file. Langkah pengiriman klaim adalah yang A itu ada pilih bulan dan tahun, yang B pilih directory penyimpanan klaim,